Hai anak-anakku semua, good morning. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah seperangkat metode dan aturan mengenai pengumpulan, analisis, pemrosesan, dan interpretasi data dari angka-angka yang menjelaskan data atau pengamatan. Jadi, statistika itu fokusnya adalah tentang penyajian data dan pengolahan data. Apa sih pentingnya belajar statistika ini? Nah, statistika itu tuh sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti gambar-gambar di bawah ini. Kamu bisa lihat di rumah sakit tentang penyajian data banyak pasien rawat inap di rumah sakit X. Kamu juga pernah melihat ini di hotel. Penyajian data tingkat penghunian kamar hotel bintang 2020 dan 2019. Kemudian kamu bisa juga menemui ini di restoran. Ini penyajian data tentang pengunjung restoran, dan di sekolah penyajian data nilai ulangan matematika siswa. Nah, sama juga ini penyajian data siswa juga. Nah, semua gambar tadi itu adalah bentuk penyajian data. Nah, penyajian data itu ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama tuh tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Tetapi sebelum ke penyajian data, kita harus tahu dulu data itu apa sih? Nah, data adalah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau suatu masalah yang terjadi di dalam suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, data itu ada dua macam. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dari mengukur atau menghitung seperti nilai ukuran sepatu, berat badan, tinggi badan. Sedangkan data kualitatif adalah sebaliknya data yang diperoleh tidak dari mengukur atau menghitung, seperti cantik, murah, mahal, dan lain-lain. Data ini lebih ke kata sifat atau karakteristik sesuatu. Data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal, misalkan data tinggi badan 5 orang. Dia disajikan per individu 165, 166, 167, 168, 169. Sedangkan kalau data kelompok, misalkan ada data 5 orang siswa, dia dikelompokkan dulu berdasarkan kelompoknya. Misalkan kelompok pertama yang tingginya 165 sampai 167 berapa orang, dan 168 sampai 170 itu berapa orang. Nah, sekarang ayolah kita bahas penyajian data, baik data tunggal maupun data kelompok. Nah, di sini kita ada contoh penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Diberikan data sebagai berikut. Ini ada contohnya, data 40 siswa. Nah, data itu harus diurutkan dulu. Kita perhatikan dulu di sini. Ada langkah-langkah yang harus kita pelajari apabila kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu kita harus mencari dulu nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian menghitung frekuensi masing-masing nilai yang ada yang diketahui. Kemudian mengubah ke bentuk nilai angka. Lalu dijumlahkan frekuensi sehingga ditemukan
berapa banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut. Nah, dari data di atas, kita tahu bahwa setelah kita urutkan data ini, kita tahu bahwa nilai tertinggi itu adalah 10 dan nilai terendah itu adalah 3. Nah, setelah dihitung, maka datanya seperti berikut. Nah, kalian bisa coba. Kita perhatikan di sini. Kita lihat yang nilainya 10. Kita bisa hitung. Di sini yang nilai 10 itu ada 1, 2, ada 2. Kemudian yang nilai 9, kita bisa hitung juga. Nilai 9 ada berapa di sini. Nah, setelah kita hitung, dapatlah seperti ini. Yang nilai 10 itu ada 2, nilai 9 itu 3, dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 40 siswa. Nah, selain itu, tabel distribusi juga yang frekuensi kelompok memiliki langkah-langkah. Langkah-langkah yang dapat menyusun tabel distribusi frekuensi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan dulu datanya. Biasanya, diurutkan dari nilai yang paling kecil. Tujuannya agar range data diketahui dan mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Kemudian, tentukan range-nya atau rentang atau jangkauan. Range itu dihitung dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum itu adalah nilai tertinggi dan nilai minimum itu adalah nilai terendah. Tentukan banyak kelas yang diinginkan, jangan terlalu banyak atau sedikit, berkisar antara 5 dan 20, tergantung dari banyaknya dan sebaran datanya. Kamu ingat, untuk mencari banyak kelas itu harus pakai aturan Sturges yang dirumuskan 1 tambah 3,3 logaritma N, di mana N itu adalah banyaknya data. Kemudian tentukan panjang kelas interval dengan cara rumus rentang dibagi dengan banyak kelas. Kemudian tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Contoh, kita gunakan prosedur di atas untuk menyusun tabel distribusi frekuensi nilai mahasiswa. Nah, ini berikut nilainya. Data ini sudah terurut sehingga kita tahu bahwa nilai tertingginya itu adalah 99 dan nilai terendahnya itu adalah 35. Nah, kita cari range-nya. Berarti nilai tertinggi 99 dikurang 35 sama dengan 64. Nah, untuk banyak kelas, kalian harus ingat rumusnya, di mana rumus banyak kelas itu adalah 1 tambah 3,3 logaritma N. Nah, di sana N-nya itu kita hitung dulu. Data nilai siswa yang diurutkan ini itu ada 80 karena di sana ada ada 80 data. Nah, berarti kita masukkan ke rumusnya. 1 ditambah 3,3 kali logaritma, karena N-nya 80 sehingga logaritma 80. Nah, kalau untuk mencari logaritma 80, kalian bisa dengan bantuan kalkulator. Nah, setelah dihitung hasilnya 7,28. Nah, untuk penentuan banyak kelas, kalian harus membulatkannya ke sekitaran 7 karena dia itu masih berada pada 7,28.
Nah, kemudian kalian cari panjang kelas. Panjang kelas itu adalah range dibagi banyak kelas. Tadi kan range-nya itu adalah 64 dibagi banyak kelasnya itu adalah 7. Berarti 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Nah, untuk panjang kelas, kalian bulatkan ke yang lebih besarnya, yaitu ke 10. Nah, untuk penentuan nilai batas bawah kelas bebas saja asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas tersebut. Misalkan, apabila nilai batas bawah yang kita pilih adalah 26, maka interval kelas menjadi 26 sampai 35. Nah, nilai 35 tepat jatuh di batas atas kelas 1. Namun, apabila kita pilih nilai batas bawahnya 20 atau 25, jelas nilai terkecil 35. Tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut. Namun, untuk kemudahan dalam penyusunan dan pembacaan TDF, tentunya juga untuk keindahan, lebih baik kita memilih batas bawah 30 atau 31. Jadi, kalian tergantung. Kalau kalian mau mulainya dari 35 juga boleh. Tapi kalian harus pakai panjang kelasnya itu 10. Jadi kalau misalkan dari 35 kalian hitung panjang kelasnya itu ada 10. Jadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi 35 sampai 44. Begitu selanjutnya untuk di kelas 2, kalian lanjutkan lagi. Karena tadi berhenti di 44, jadi kalian mulainya dari 45. Nah, dari 45, kalian hitung lagi sepanjang kelasnya 10. Nah, nanti itu adalah 45 sampai 54. Nah, begitu selanjutnya. Kalau misalkan kalian mau memulainya dari 30 atau 31, kalian hitungnya berarti 30 sampai 40. Coba kita di sini Miss memilih batas bawahnya itu 31. Nah, karena panjang kelasnya 10, jadi kita mulai hitungnya dari 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sehingga intervalnya itu 31 sampai 40. Nah, setelah itu kita lihat nilai yang 31 sampai 40 itu berapa orang sih? Marilah kita cek di sini. Nah, ternyata yang 31 sampai 40 itu ada 2 orang, yaitu nilai 35 dan 38. Kemudian kita lihat aja lagi interval dari 41 sampai 50. Kita lihat di sini. 41 sampai 50 itu ada 3 orang yang nilainya 43, 48, 49. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kita ke nilai yang terbesar, interval terbesar yaitu 91 sampai 100. Nah, begitu cara penyajian data.